Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nidia dan Ibu Cinta. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai jenis alat evaluasi pembelajaran. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rusid Ridho, kemudian Muhammad Faslur Rahman, kemudian yang ketiga Atta Irdina Nur Sabrina. Next. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran matematika. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi pembelajaran matematika yang dimaksud di sini terutama terkait dengan bagaimana cara penyampaian pembelajaran matematika yang abstrak tersebut menjadi sebuah materi pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik, atau secara garis besar tentang evaluasi pembelajaran matematika yang ada saat ini adalah tentang bagaimana seorang guru dapat menyampaikan dan mengolah materi pembelajaran matematika yang sedemikian rupa menjadi sebuah pembelajaran. Lanjut. Kemudian untuk jenis alat evaluasi akan dijelaskan oleh Mas Faslur Rahman. Kepada Mas Faslur Rahman, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu jenis alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi sendiri dapat digolongkan menjadi dua jenis, antara lain yaitu yang pertama teknik non-tes. Teknik non-tes biasanya digunakan untuk mengevaluasi bidang afektif atau psikomotorik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara angket, wawancara, observasi, inventory, dan daftar cek. Kemudian yang pertama yaitu angket atau questionnaire. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh orang yang akan dievaluasi atau disebut juga dengan responden. Angket berfungsi sebagai pengumpul data berupa keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, pendapat mengenai sesuatu hal. Angket mempunyai 4 jenis, yakni angket terbuka langsung, angket terbuka tak langsung, angket tertutup langsung, dan angket tertutup tak langsung. Kemudian yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik non-tes secara lisan. Pertanyaan yang diungkapkan umumnya menyangkut segi-segi sikap dan kepribadian siswa dalam proses belajarnya. Teknik dilakukan secara langsung dan dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan penilaian bagi siswa. Wawancara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu wawancara diagnostik, wawancara survei, dan wawancara penyembuhan. Kemudian yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah suatu teknik evaluasi non-tes yang menginventarisasikan data tentang sikap dan kepribadian siswa dalam kegiatan belajarnya. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan dan perilaku siswa secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu inventory. Inventory mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun dalam rangka mengetahui tentang sikap, pendapat, dan perasaan siswa terhadap kegiatan proses penyelenggaraan belajar mengajar. Data sebagai informasi umumnya telah disediakan dalam bentuk pilihan ganda yang harus dipilih oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu daftar cek atau checklist dan daftar skala bertingkat atau rating scale. Daftar cek adalah sederetan pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden dengan membubuhkan tanda cek atau checklist pada tempat yang telah disediakan.
Sedangkan skala bertingkat adalah sejenis daftar cek dengan kemungkinan jawaban terurut menurut tingkatan atau hierarki, seperti tidak setuju, setuju, dan seterusnya. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ata. Kepada Mbak Ata, saya persilakan. Untuk jenis kedua yaitu ada teknik tes. Teknik tes ini adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes matematika adalah alat pengumpul informasi tentang hasil belajar matematika. Alat tes tersebut berupa pertanyaan atau kumpulan pertanyaan atau perintah yang biasanya dimulai dengan kata apa, berapa, bagaimana, mengapa, tunjukkan, buktikan, cari, tentukan, hitung, selesaikan, sederhanakan, jabarkan, lukiskan, gambarkan, dan sebagainya. Teknik tes dapat digolongkan ke dalam 3 cara, yaitu yang pertama ada tes tertulis dalam tes tertulis. Testi menjawab tes tersebut secara tertulis pada lembar jawaban. Instrumen tes disampaikan secara lisan dan tertulis. Tes tertulis sangat bermanfaat untuk mengetahui kemahiran testi dalam teknik menulis yang benar, menyusun kalimat menurut kaidah bahasa yang baik dan benar secara efisien, dan mengungkapkan buah pikiran melalui bahasa dengan kata-kata sendiri. Next. Lalu yang kedua ada tes lisan dalam tes lisan. Jawaban yang diberikan oleh testi dalam bentuk ungkapan lisan. Instrumen yang digunakan disajikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Pada umumnya, tes lisan berbentuk tanya jawab langsung secara lisan antara tester dengan testi. Tes lisan ini sangat berguna bagi siswa untuk melatih diri dalam mengungkapkan pendapat atau buah pikirannya secara lisan dan mengembangkan kemampuan berbicara. Lalu yang terakhir ada tes perbuatan. Tes perbuatan ini menuntut testi untuk melakukan perbuatan tertentu. Tes perbuatan diberikan dalam bentuk tugas atau latihan yang harus diselesaikan secara individu atau kelompok. Tes perbuatan bisa berupa memperagakan apakah suatu bangun datar merupakan jaring-jaring kubus atau bukan, menggambarkan suatu bangun ruang, membuat lukisan dengan jangka, mistar, dan sebagainya. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rido. Untuk Mas Rido dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis tes menurut tujuannya. Yang pertama, tes kecepatan atau speed test. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes dalam hal kecepatan berpikir, kognitif, atau keterampilan, baik yang bersifat spontanitas, logik, maupun hafalan, dan pemahaman dalam mata pelajaran yang telah dipelajarinya. Yang kedua yaitu tes kemampuan atau power test. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi testi dalam mengungkap kemampuannya dalam bidang tertentu dengan tidak dibatasi secara ketat oleh waktu yang disediakan. Yang ketiga yaitu tes pencapaian atau achievement test. Tes ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hal yang telah diperoleh dalam suatu kegiatan. Yang keempat, itu tes kemajuan belajar atau assessment test. Tes kemajuan belajar meninjau kondisi atau keadaan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Next. Selanjutnya, yang kelima, tes diagnosis atau diagnosis test. Tes diagnostik berarti tes yang dilakukan oleh guru yang dimaksudkan untuk mencari dan meneliti kekuatan dan hambatan siswa dalam memahami materi pelajaran yang telah disajikan. Yang keenam yaitu tes formatif. Tes formatif sendiri dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti suatu program pengajaran.
Tes formatif juga dikenal dengan istilah tes ulangan harian. Kemudian yang terakhir yaitu tes sumatif. Tes sumatif berarti tes yang ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa dalam sejumlah materi pelajaran pokok bahasan yang telah dipelajari. Next. Ya, itu tadi mungkin presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada teman yang ingin ditanyakan, bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.